Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa menstruasi dan peristiwa fertilisasi. Langsung saja kita bahas yang pertama, peristiwa menstruasi. Menstruasi ini adalah peristiwa di mana sel telur yang dihasilkan oleh perempuan tidak dibuahi oleh sel sperma sehingga dia keluar, diikuti dengan keluarnya dinding rahim, penebalan dinding rahim atau endometrium. Langsung saja kita bahas lebih lanjut tentang menstruasi. Jadi menstruasi ini biasanya terjadi waktunya sekitar 1 bulan sekali atau umumnya 28 hari. Menstruasi ini dipengaruhi oleh 4 hormon. Yang pertama hormon FSH, follicle stimulating hormone. Kemudian yang kedua hormon LH, luteinizing hormone. Yang ketiga hormon estrogen. Yang keempat hormon progesteron. Mari kita sama-sama perhatikan animasi gambar video di samping. Jadi di sini ada gambar proses menstruasi dari hari pertama sampai hari ke-28. Jadi di hari pertama kita perhatikan. Nah, di hari pertama ini adalah terjadi proses pembentukan atau pematangan sel telur yang terjadi di ovarium. Sedangkan yang terjadi di rahim adalah terjadinya proses peluruhan atau penghancuran dinding rahim. Pada hari pertama sampai hari ke-14, hormon yang berperan paling dominan adalah hormon FSH, yaitu follicle stimulating hormone. Hormon ini berfungsi untuk merangsang sel-sel follicle yang akan membuat sel telur menjadi matang. Kemudian setelah hormon FSH selesai dengan tugasnya, akan dilanjutkan oleh hormon LH, yaitu hormon luteinizing hormone. Luteinizing hormone atau LH ini akan melanjutkan kerja dari hormon FSH, yaitu akan mematangkan atau akan mengeluarkan sel telur dari ovarium menuju ke tuba falopii atau yang dikenal istilahnya dengan peristiwa ovulasi. Kemudian bersamaan dengan terjadinya ovulasi, pada dinding rahim atau di endometrium itu terjadi penebalan. Penebalan pada dinding rahim atau pada endometrium ini disebabkan oleh 2 hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Corpus luteum ini adalah folikel yang sudah menghasilkan atau sudah berhasil mematangkan sel telur. Jadi pertama ada folikel, kemudian folikel ini akan mematangkan sel telur, kemudian setelah sel telurnya matang, maka sel telur tersebut akan keluar dari ovarium, kemudian folikelnya akan berubah atau akan disebut menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini yang akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat dinding endometrium menjadi tebal yang disiapkan untuk menempel embrio atau menempel zigot yang berkembang apabila terjadi proses pembuahan atau proses fertilisasi. Jika tidak, maka sel telur yang sudah dihasilkan oleh ovarium akan terus berjalan di dalam tuba falopii atau di dalam saluran telur. Dia menuju ke arah luar, menuju ke arah rahim,
Kemudian jika dalam perjalanannya tetap tidak ada sel sperma yang masuk, tidak ada sel sperma yang berhasil membuahi sel telur tersebut, maka sel telur tersebut akan keluar disertai dengan penghancuran atau luruhnya dinding endometrium. Itulah yang disebut dengan peristiwa menstruasi. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa fertilisasi. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya, fertilisasi. Nah, fertilisasi ini terjadi jika sel telur yang sudah dihasilkan oleh ovarium berhasil dibuahi oleh sel sperma. Jadi di sini kita perhatikan videonya, kita ulang, kita kembali dulu. Nah, di sini ada sel telur yang keluar, ya, ada sel telur yang keluar bulatan. Kemudian ada sel sperma yang masuk. Sekali lagi ini hanya gambar atau video animasi, jadi dibuat sederhana. Pada kenyataannya tidak sesederhana ini. Sel sperma yang masuk itu jumlahnya ada banyak, ada jutaan. Di sini di animasi hanya digambarkan satu sel sperma. Sekali lagi kita ulang videonya. Ada sel telur yang keluar dari ovarium, kemudian ada sel sperma yang masuk. Dia sel spermanya akan menempel di dinding sel telur, kemudian akan melubangi dinding sel telur, dan inti sel sperma akan masuk ke dalam inti sel telur dan akan bergabung. Itulah yang disebut dengan peristiwa pembuahan atau peristiwa fertilisasi. Setelah terjadi proses fertilisasi atau pembuahan, maka akan terbentuk zigot. Proses terjadinya fertilisasi atau bertemunya sel telur dengan sel sperma itu terjadinya di tuba falopii. Dan setelah sel sperma dan sel telur bertemu, kemudian sel sperma berhasil memasukkan inti sel kelaminnya dan bergabung dengan sel telur, maka akan terbentuk zigot. Kemudian zigot bergerak ke arah keluar, ke arah luar dari tuba falopii menuju ke rahim atau menuju ke uterus, yang selanjutnya akan menempel di rahim dan di uterus selama sekitar 266 hari atau sekitar 9 bulan 10 hari sampai nanti embrionya berkembang sempurna dan siap untuk dilahirkan. Demikian penjelasan tentang menstruasi dan fertilisasi. Sekali lagi, jika terjadi menstruasi maka tidak akan terjadi fertilisasi, dan jika terjadi fertilisasi maka tidak akan terjadi menstruasi. Menstruasi dipengaruhi oleh 4 hormon: hormon FSH, hormon LH, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sedangkan fertilisasi ini bisa terjadi jika ada sel sperma yang berhasil membuahi atau berhasil menembus masuk ke dalam sel telur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.